kita hanya ngaji, tapi tidak ada yang membawa perubahan dalam diri kita, sayang. Ukuran ilmu bukan berapa banyak hadir majelis. Semua majelis kita datangin, bukan itu. Bukan berbangga-bangga hadir majelis. Alhamdulillah istiqomah hadir majelis. Tetapi bukan itu ukuran ilmu. Ukuran ilmu bagaimana saat kita sering hadir majelis, pembicaraan kita berubah. Bicaranya kita berubah. Maksud di sini gimana? Bicaranya udah nggak gibah lagi. Bicaranya lebih santun sama suami, sama anak, sama teman. Kan gitu. Terus pakaiannya berubah. Pakaian berubah maksudnya gimana? Apakah seperti saya pakai cadar? Enggak, cadar saya juga belum jaminan diri saya masuk surganya Allah. Tapi pakaiannya berubah seperti apa? Pakaian yang membawa kita pada ketaatan kita. Sebaik-baik pakaian yang kita pakai harus mampu membawa kita pada rasa takut dan malu sama Allah. Pakaiannya udah enggak tabarut lagi, Bu. Niatnya hadir di majelis bukan untuk bermewah-mewahan dengan pakaian kita. Bukan untuk supaya dinilai orang. Bukan. Pakaiannya harus berubah. Harus bikin kita punya malu. Menjaga fitnah, menjaga diri, punya takut sama Allah. Itu ukuran ilmu. Ya. Malu sama Sayyidah Fatimah, putri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya cerita sedikit sebelum masuk ke tema. Sayyidah Fatimah. Kita tahu putri yang teramat dicintai. Dan kemarin adalah hari kelahiran Sayyidah Fatimah. Kalau kita cinta dengan penghulunya kita, pemimpinnya wanita nanti di surga. Ya, beliau mendapatkan gelar ya, penghulunya wanita di surga, pemimpinnya wanita di surga. Maka saat kelahirannya kemarin kita bahagia, senang menyambut. Ya, ada baca satu kitab isinya tentang Sayyidah Fatimah. Kita baca, kirimkan sholawat, ada sholawatnya juga khusus untuk Sayyidah Fatimah. Supaya apa? Saat kita kirimkan untuk beliau, ya akan terikat hati kita. Ya. Beliau terima salam kita, kita satu barisan bersama beliau. Wallahi rugi wanita ya yang di dunia kita nggak bisa melihat wajah Sayyidah Fatimah, nggak bisa melihat sosoknya. Nanti di akhirat di surganya kita nggak satu barisan dengan beliau, rugi. Maka beliau, Bu, suatu ketika saat Rasulullah duduk di majelis, Rasulullah menangis saat mengingat ayat tentang bahwa semua manusia akan berjalan di atas api jahanam masing-masing. Rasulullah menangis. Dan tangisannya nggak bisa berhenti. Nggak ada yang bisa menghentikan tangisan Rasulullah terkecuali putri tercintanya. Maka saat itu menantu Rasulullah, suami dari Sayyidah Fatimah, Sayyidina Ali pulang menemui istrinya. Wahai istriku Fatimah, ayahmu sedang menangis. Dan gak ada yang bisa menghentikan tangisannya terkecuali engkau. Maka Fatimah begitu mendengar ayahnya menangis, dia paling gak bisa dengar ayahnya nangis, Bu. Dia buru-buru mendatangi ayahnya. Dilihatnya ayahnya sedang menangis. Begitu Fatimah masuk ke dalam masjid, ke sebuah majlis, seluruh pandangan tertuju kepada Sayyidah Fatimah. Dan semuanya bertakbir hingga menangis, terkeluar air mata menangis. Pertanyaannya, apa yang membuat semua, kebetulan yang satu majlis laki-laki semuanya, para sahabat dan semuanya. Semua saat itu menangis dan bertakbir Allahu Akbar. Apa yang menyebabkan semuanya menangis? Apakah karena melihat sosok Sayyidah Fatimah? Tidak. Sayyidah Fatimah wanita yang tidak bisa dipandang wajahnya. Tidak ada yang tahu bagaimana sosok kecantikannya terkecuali ayah dan suaminya saja. Tidak ada yang bisa melihat. Semuanya tidak bisa melihat. Karena beliau sosok perempuan saat ditanya oleh ayahnya, wanita yang terbaik menurutmu yang seperti apa? Yang tidak pernah dipandang laki-laki dan tidak pernah memandang laki-laki. Jadi beliau tertutup wajahnya, tak terlihat. Hatta matanya pun tak terlihat. Lalu pertanyaannya, kenapa semuanya tertuju melihat sosok Sayyidah Fatimah masuk, mereka menangis? Karena pakaian yang dia pakai. Sayyidah Fatimah, putri Rasulullah, saat memasuki tempat tersebut, pakaiannya, Bu jangan difoto ya, pakaiannya penuh dengan 20 tambalan, Bu.
20 tambalan. Lalu bagaimana pertanyaannya dengan kita? Dia the queen of Jannah, ratu pemimpinnya di surga, putri yang dicintai oleh Rasulullah, kekasih Allah, putri yang tidak pernah tidak taat, yang mendapatkan julukan Al-Batul, yang tidak pernah berhenti beribadah. Tetapi pakaiannya penuh dengan 20 tambalan. Lalu bagaimana niatan saat kita keluar dari rumah kita dengan pakaian kita yang kadang menimbulkan fitnah. Sengaja kita obral kecantikan kita, obral tabaruj kita. Bagaimana kita? Apakah kita enggak malu dengan the queen of Jannah, ratunya pemimpin surga nanti, yang memimpin kita di surga, Bu. Yang memimpin kita di surga. Sangat sederhana. Maka ini, jadi luruskan niat. Hadir majelis boleh, tapi jaga diri kita. Ya. Jaga kehormatan kita saat suami sudah ridho untuk ibu-ibu jalan ke majelis. Ya.